Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang merancang proses pembelajaran yang berkarakter. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, diperlukan sebuah perencanaan yang matang agar pembelajaran menjadi efektif. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran sangat diperlukan dan harus dilakukan oleh guru ketika akan mengajar di kelas. Perencanaan pembelajaran merupakan seperangkat materi dan alat yang dipersiapkan dalam rangka menopang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Apabila seorang guru mau menanamkan nilai-nilai karakter kepada murid-muridnya, maka perencanaan pembelajaran yang disusun harus berbasis karakter. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran digunakan sebagai pedoman kegiatan guru dalam mengajar dan pedoman siswa-siswi dalam kegiatan belajar yang disusun secara sistematis. Perencanaan pembelajaran seharusnya dipandang sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, perencanaan dapat menolong pencapaian suatu sasaran menjadi lebih ekonomis, tepat waktu, dan juga memberikan peluang untuk lebih mudah dikontrol dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, kita pahami dulu pentingnya melakukan perencanaan pembelajaran. Antara lain adalah dapat menunjukkan arah kegiatan, memperkirakan apa yang terjadi dalam pembelajaran, menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran, menentukan skala prioritas, dan menentukan alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kerja, sasaran, dan juga kegiatan usahanya. Nah, perencanaan pembelajaran itu mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari, merumuskan kegiatan belajar, dan merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan, serta merumuskan evaluasi pembelajaran. Nah, adapun komponen yang mendukung pembelajaran berbasis karakter adalah meliputi silabus, RPP, dan juga bahan ajar. Pada tahap ini, silabus, RPP, dan juga bahan ajar itu disusun dan dirancang agar muatan maupun kegiatan pembelajarannya itu memfasilitasi atau berwawasan pendidikan karakter. Cara yang mudah untuk membuat silabus, RPP, dan bahan ajar yang berwawasan pendidikan karakter adalah mengadaptasi silabus, RPP, dan bahan ajar yang telah dibuat atau yang telah ada sebelumnya dengan menambahkan atau mengadaptasi kegiatan pembelajaran yang bersifat memfasilitasi dikenalnya nilai-nilai, didasarinya pentingnya nilai-nilai, dan diinternalisasinya nilai-nilai. Nah, ini merupakan poin-poin yang ada di dalam silabus dan RPP yang harus kita sesuaikan jika ingin mendesain suatu proses pembelajaran yang berbasis karakter. Yang pertama, kita adaptasi tujuan pembelajarannya, kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah interaksi pembelajaran, sumber belajar yang digunakan, dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan juga penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran.
Proses pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama ada pengintegrasian materi pelajaran, pengintegrasian dalam proses pembelajaran, pengintegrasian dalam memilih bahan ajar, dan yang terakhir, pengintegrasian dalam memilih media. Maksud dari pengintegrasian materi pelajaran adalah mengintegrasikan konsep atau ajaran, dalam hal ini karakter, ke dalam materi atau teori konsep yang sedang diajarkan. Contoh implementasi dalam kelasnya itu misalkan guru matematika sedang mengajarkan tentang perkalian dan pertambahan. Maka nilai-nilai karakter yang disampaikan adalah nilai kejujuran, kebenaran, dan lain sebagainya. Kalau pengintegrasian dalam proses pembelajaran itu maksudnya guru perlu menanamkan nilai-nilai dalam proses pembelajaran dengan cara memberikan teladan kepada peserta didik dengan nilai-nilai karakter tersebut. Pengintegrasian dalam memilih bahan ajar, misalnya guru ilmu pengetahuan alam memilih materi-materi bahan ajar yang mencantumkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga siswa dapat meneladaninya. Guru sejarah memilih materi sejarah yang memuat nilai-nilai, misalnya nilai-nilai perjuangan, keberanian, kegigihan, keuletan, para pahlawan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir, pengintegrasian dalam memilih media adalah kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai ketika guru memilih media pembelajaran tentang miniatur bangunan. Guru lebih memilih miniatur masjid daripada memilih miniatur rumah. Selain itu, ketika guru matematika mengajarkan tentang pertambahan satu masjid ditambah satu masjid menjadi 2 masjid. Itu contoh-contoh implementasi dalam kelasnya ya. Secara umum, kegiatan belajar yang potensial dapat mengembangkan karakter peserta didik memenuhi prinsip-prinsip atau kriteria berikut. Yang pertama ada tujuan, input, aktivitas, kemudian ada pengaturan atau setting, kemudian peran guru, dan yang terakhir peserta didik. Kriteria yang pertama atau prinsip-prinsip yang pertama adalah tujuan. Dalam hal tujuan, kegiatan belajar yang menanamkan nilai adalah apabila tujuan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga sikap. Oleh karenanya, guru perlu menambahkan orientasi tujuan setiap atau sejumlah kegiatan belajar dengan pencapaian sikap atau nilai tertentu, misalnya kejujuran, rasa percaya diri, kerja keras, saling menghargai, dan sebagainya. Jadi maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran tidak hanya sebatas pada pengetahuan saja, tapi juga harus tujuan pembelajaran meliputi sikap. Kemudian selanjutnya input. Input dapat didefinisikan sebagai bahan atau rujukan sebagai titik tolak dilaksanakannya aktivitas belajar oleh peserta didik. Input tersebut dapat berupa teks lisan maupun tertulis, grafik, diagram, model, chart, benda sesungguhnya, film, dan sebagainya. Input yang dapat memperkenalkan nilai-nilai yang terkait dengan materi pengetahuan, tetapi juga menguraikan nilai-nilai yang terkait dengan materi atau pengetahuan tersebut. Sedangkan aktivitas belajar adalah apa yang dilakukan oleh peserta didik bersama atau tanpa guru dengan input belajar untuk mencapai tujuan belajar.
Aktivitas belajar yang dapat membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai adalah aktivitas-aktivitas yang antara lain mendorong terjadinya autonomous learning dan bersifat learn-centered. Pembelajaran yang memfasilitasi autonomous learning dan berpusat pada siswa secara otomatis dapat membantu siswa memperoleh banyak nilai. Nah, contoh-contoh aktivitasnya adalah diskusi, eksperimen, pengamatan atau observasi, debat, presentasi oleh siswa, dan mengerjakan proyek. Pengaturan atau yang disebut setting berkaitan dengan kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan, berapa lama, apakah secara individu, berpasangan, atau dalam kelompok masing-masing. Masing-masing setting berimplikasi terhadap nilai-nilai yang terdidik. Setting waktu penyelesaian tugas yang pendek atau hanya diberikan waktu yang sedikit dalam mengerjakan tugas akan membuat peserta didik terbiasa kerja dengan cepat sehingga menghargai waktu dengan baik. Sementara itu, kerja kelompok dapat menjadikan siswa memperoleh kemampuan bekerja sama, saling menghargai, dan lain-lain. Selanjutnya, peran guru. Mengutip ajaran Ki Hajar Dewantara, guru yang dengan efektif dan efisien mengembangkan karakter siswa adalah mereka yang pertama, engarso sung tulodo, di depan berperan sebagai teladan atau memberi contoh. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah-tengah peserta didik guru membangun prakarsa dan bekerja sama dengan mereka. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang guru memberikan daya semangat dan dorongan bagi peserta didik. Yang terakhir, prinsip-prinsip peserta didik. Agar peserta didik terfasilitasi dalam mengenal, menjadi peduli, dan menginternalisasi karakter, peserta didik harus diberi peran aktif dalam pembelajaran. Peran-peran tersebut antara lain sebagai partisipan diskusi, pelaku eksperimen, penyaji hasil-hasil diskusi dan eksperimen, pelaksana proyek, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah jika seorang guru ingin merancang sebuah proses pembelajaran yang berbasis karakter, maka guru harus melakukan perencanaan pembelajaran berbasis karakter juga. Nah, perencanaan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah menyiapkan seperangkat alat yang akan digunakan guru ketika akan mengajar dengan mengedepankan aspek afektif dan nilai-nilai karakter yang luhur dalam perencanaannya untuk diinternalisasikan ke dalam diri murid-muridnya. Sekian video pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.